hendaklah kita menuntut ilmu agama dengan metode para ulama. Dan di antara metode para ulama adalah kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 79, ketika Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Melainkan jadilah kalian orang-orang rabbani dengan mengajarkan Al-Qur'anul Karim dan belajar Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah perintahkan kita menjadi orang-orang rabbani dalam mengajar dan belajar. Apa makna rabbani? Di antara makna rabbani, dan antum bisa lihat di dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari, alladzi rabbin nasa bisigari ilmi qabla kibarih, yaitu orang-orang yang mengajarkan ilmu secara rutin, berkesinambungan, mulai dari hal-hal yang sederhana, hal-hal prinsip namun keseharian, secara perlahan-lahan sampai perkara-perkara besar. Inilah salah satu makna rabbani. Artinya apa? Artinya ketika kita menuntut ilmu agama, kita harus memiliki metode, memiliki manhaj. Dan salah satu yang harus kita tekankan adalah hadiri pembahasan yang berkesinambungan, karena itu inti ilmu. Khatamkanlah buku-buku para ulama, duduklah di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan ilmu secara rutin, sebagaimana firman Allah dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 79. Inilah metode terbaik, karena Allah yang langsung firmankan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani. Jadi rabbani adalah orang yang belajar secara rutin, menghadiri kajian-kajian rutin yang mengkaji ilmu mulai dari awal, perkara-perkara prinsip keseharian secara berkesinambungan sampai perkara-perkara besar. Itu baru rabbani. Makanya Al-Imam Ibn Shihab pernah mengatakan, walakin syai' ba'da syai' bil ayyami walayali. Ilmu itu harus dipelajari perlahan-lahan, sedikit lalu sedikit, terus demikian, dari hari ke hari, dari malam ke malam, kajian ke kajian. Itu inti dari menuntut ilmu agama, dan itu yang dilakukan oleh para ulama. Kalau antum umrah atau haji atau belajar di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kita lihat para ulama dengan istiqomah mengajarkan buku-buku para ulama-ulama terdahulu secara rutin, secara berkesinambungan. Bahkan mereka setiap hari mengkaji, karena disitulah kita mempelajari ilmu secara dalam, sehingga ilmu kita itu berkembang. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi kita datang ke kajian rutin, kita pun juga datang ke kajian tematik, tetapi untuk mencetak generasi, untuk mencetak pribadi, kita harus kembali kepada manhaj Allah Subhanahu wa taala. Hadirilah dan rutinkanlah kajian-kajian yang menjelaskan ilmu secara teratur, berurutan. Harus ada target menghatamkan buku-buku para ulama. Dalam masalah akidah harus ada target menghatamkan usulul thalathah, lalu qaidul arba, lalu kasyfus syubhat, lalu kitabut tauhid, dan seterusnya. Dengan para ustadz-ustadz kita, hafizahumullahu ta'ala, yang telah meluangkan waktu mereka dan tenaga mereka untuk mendidik kita, mengajarkan buku-buku tersebut. Dan ini adalah nikmat dari Allah. Tidak setiap daerah seberuntung antum-antum semua, seberuntung kita. Ini yang harus kita manfaatkan. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat tidak ada ustadznya, tidak ada tuan gurunya. Maka jika kita menemukan kajian seperti itu, itulah kajian yang harus benar-benar kita tekankan. Di samping kita hadiri juga kajian-kajian tematis, kajian-kajian tabligh akbar, kajian-kajian nasihat seperti ini. Sehingga apabila itu digabungkan, kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah manhaj Allahu Jalla wa Ala yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun.
Sehingga kalau kita menghatamkan buku-buku para ulama, ilmu kita akan semakin dalam, ilmu kita akan semakin mantap, dan kita akan semakin berkah, dan derajat kita semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Semakin banyak ilmu, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu adab kepada para ulama kita terdahulu. Kita berkhidmat, kita melayani buku-buku mereka dengan mengkajinya, membahasnya, dan mengkhatamkannya. Ini penting hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah kegembiraan yang saya dengar, bahwa banyak sekali kajian rutin, banyak sekali ustadz-ustadz yang meluangkan waktunya di pulau yang kita cintai ini. Maka semangatlah dalam menuntut ilmu tersebut. Yang sudah ada dipertahankan. Saya mendengar banyak sekali berita-berita yang membahagiakan dalam semangat antum-antum semua dalam menuntut ilmu agama, maka itu dipertahankan, dan semangatlah dalam menghadiri kajian demi kajian, karena ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.